Bersiap untuk tsunami berikutnya. Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan daerah lain pada 2004 bukan yang pertama dan tak akan menjadi yang terakhir. Indonesia perlu serius menyiagakan diri. Pada 26 Desember 2004, pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan magnitudo 9,2 yang berpusat di 30 km di bawah Samudra Hindia, sekitar 260 km dari Banda Aceh. Gempa itu diikuti tsunami dengan korban jiwa lebih dari 160.000 orang, membuka kesadaran tentang bahaya yang mengintai masyarakat Indonesia. Negeri ini hidup di sabuk lingkar Pasifik atau cincin api. Di sabuk ini ada rangkaian zona rawan gempa bumi dan gunung berapi aktif sepanjang 40.000 km di Samudra Pasifik. Formasi besar tersebut rumah bagi 75% gunung berapi dan 90% gempa bumi di dunia. Tsunami bagian tak terpisahkan dari zona rawan ini karena dapat dipicu oleh beberapa mekanisme termasuk gempa di bawah laut hingga letusan gunung berapi. Sejak hari H terjadi sampai saat ini, Kompas secara berkala mengulas tentang tsunami Aceh dan isu terkait. Mengutip katalog tsunami NOAA, media ini menulis bahwa selama tahun 400 hingga 2023, Indonesia pernah dilanda 263 tsunami. Tsunami tertua dilaporkan terjadi pada tahun 416 di selatan Jawa. Sejak 1600-an, tsunami sering terjadi dan mayoritas melanda sekitar Maluku dan Maluku Utara. Meskipun demikian, tragedi yang datang silih berganti belum diikuti kesadaran untuk pembangunan fisik ataupun rekayasa sosial untuk menumbuhkan sistem pembangunan tanggap bencana. Dapat dilihat langsung di area yang dulu luluh lantak, seperti di sebagian pesisir Banda Aceh, kini telah menjadi permukiman padat lagi. Bangunan-bangunan itu bukan didominasi rumah atau gedung tahan gempa. Kealpaan serupa dengan mudah dijumpai di kawasan yang pernah dilanda gempa mematikan, letusan gunung berapi, dan lainnya. Keprihatinan makin dalam ketika pada ujung tahun ini banjir dan longsor silih berganti menggempur di Indonesia dan korban jiwa berjatuhan. Seperti gempa dan erupsi gunung api, bencana karena merosotnya daya dukung lingkungan serta dampak perubahan iklim itu seharusnya pula dapat diantisipasi sehingga dapat diperkecil potensi kerugiannya. Padahal, tragedi Aceh telah berhasil mendorong lahirnya kebijakan mitigasi tidak hanya tsunami, tetapi juga bencana lain di tingkat nasional dan daerah. Namun, lemahnya kesadaran pembuat dan pelaksana undang-undang juga masyarakat membuat banyak aturan semata tegas di atas kertas. Memori tentang tragedi yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk menggelorakan sikap tanggap bencana tidak pernah benar-benar dijaga nyala hidupnya. Untuk itu, peringatan 20 tahun tsunami Aceh diharapkan tidak berhenti pada seremoni dan mengunggah foto, video, ataupun berita lama. Kesiapsiagaan kita, bangsa Indonesia yang hidup di kawasan rawan bencana, perlu benar-benar serius disiapkan demi meminimalkan dampak buruknya. Saya Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan membahas ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Sabtu 28 Desember 2024, Saudara. Kita ke foto di halaman utama, ada judul berkumpul dan makan bersama dalam tradisi nyadran. Informasi yang disampaikan bahwa warga saat ini menggelar beragam makanan yang mereka bawa untuk disantap bersama dalam tradisi nyadran di Desa Krecek, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat 27 Desember 2024. Tradisi yang mereka lakukan dan dipertahankan secara turun-temurun ini menjadi ruang bertemu antar warga dan kerabat. Dan mereka berdoa sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Dan kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di sisi sebelah kanan, ada judul besar yaitu Menkum batalkan rencana denda damai. Supratman Andi Aktas selaku Menteri Hukum menyatakan soal wacana denda damai bagi koruptor agar selesai sampai di sini. Menurut dia sudah jelas bahwa denda itu untuk tindak pidana ekonomi.
Tetapi kalau kita singgung sedikit bahwa beberapa hari yang lalu, ini Supratman sempat melontarkan gagasan pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui denda damai. Nah, rencana itu langsung memperoleh berbagai macam sorotan tajam dari kalangan akademisi hukum ataupun aktivis anti korupsi. Sebab pemerintah ini ingin menerapkan rencana denda damai bagi koruptor dengan menggunakan undang-undang kejaksaan, sementara undang-undang ini membatasi pada kejahatan ekonomi bukan korupsi. Denda damai selanjutnya ini bukan domain dari Presiden. Pengampunan pidana ekonomi mulai denda damai ini merupakan kewenangan Jaksa Agung. Karena itu denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni pelaku korupsi. Supratman ini menegaskan saudara bahwa wacana ini muncul dari keinginan pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia dari praktik korupsi yang sudah berlangsung begitu lama. Tapi berkaitan soal ini juga menuai banyak tanggapan, salah satu dari peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, yang mengatakan bahwa wacana pengampunan korupsi lahir dari situasi pemerintah sedang sangat butuh pendanaan untuk berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis dan melanjutkan pembangunan IKN di tengah defisit APBN yang saat ini semakin besar sehingga dibutuhkan dana yang begitu cepat. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi lainnya yang berada di bagian bawah bahwa di sini ada judul penat hilang, cuan pun datang. Informasinya bahwa mengisi libur akhir tahun tidak berarti harus pergi ke tempat-tempat wisata yang jauh dari rumah. Ada banyak kegiatan produktif yang bisa dicoba agar libur tak sekedar lewat tanpa karya saudara. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi hari ini, 28 Desember 2024. Informasi usai jeda di libur Natal Jumat malam, ruas tol kilometer 47 Tol Layang MBZ ramai lancar. Lalu lintas masih didominasi kendaraan pribadi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV